Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Kapal Zahra. Saya dari 11 IPS 2. Saya akan membahas materi tentang perdagangan internasional, tentang teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekspor dan impor barang antara kedua negara atau lebih yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Pertama, ada teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith yang menjadi pelopor ekonomi modern. Berkata, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak dari negara lain karena negara tersebut mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak bila dibandingkan dengan negara lain, atau juga bisa dikatakan biaya produksi lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Sebagai contoh, teori keunggulan mutlak. Contoh perhitungan teori keunggulan mutlak. Negara A memiliki produksi komputer sebanyak 20 unit dan produksi kacang 60 kg. Sedangkan negara B memiliki produksi komputer 40 unit dan produksi kacang sebanyak 10 kg. Dapat dilihat negara A unggul dalam produksi kacang dan negara B unggul dalam produksi komputer. Karena itu, negara A akan melakukan spesialisasi di produk kacang dan negara B akan melakukan spesialisasi di produk komputer. Dan kedua negara akan saling melakukan kegiatan ekspor-impor sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedua, teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, sang pakar ekonomi politik asal Inggris, mengatakan suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif dari negara lain karena negara tersebut mampu memproduksi barang dan jasa dua-duanya lebih banyak dibandingkan dengan negara lainnya. Contohnya, cara perhitungan teori keunggulan komparatif yaitu, contohnya negara A memiliki kain 50 meter dan beras 40 kg, sedangkan negara B memiliki kain 80 meter dan beras 60 kg. Dilihat dari keadaan negara tersebut, negara B memiliki keunggulan mutlak pada kedua produksi dua barang tersebut. Sedangkan negara A tidak. Kalau dalam teori keunggulan mutlak, keadaan seperti ini tidak dapat dilakukan pertukaran. Namun, menurut teori keunggulan komparatif, situasi seperti ini masih bisa dilakukan pertukaran, yaitu dengan cara membandingkan dasar tukar dalam negeri atau DTDN di masing-masing negara. Untuk mencari nilai DTDN, produk beras di negara A dibagi produk beras 40 dibagi 40 sama dengan 1, dan kain 50 dibagi beras 40 sama dengan 1,25. Di negara A, 1 kg beras menghasilkan 1,25 meter kain. Sedangkan di negara B, 60 bagi 60, produksi berasnya sama dengan 1, dan 80 dibagi 60, kain dibagi beras sama dengan 1,33. Di negara B, 1 kg beras sama dengan 1,33 meter kain. Belum. Nilai DTN paling murah yaitu negara A sama dengan 1,25. Maka negara A melakukan spesialisasi produk beras, sedangkan negara B akan melakukan spesialisasi produk kain. Dan kedua negara akan melakukan pertukaran sehingga saling menguntungkan.